Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Malam itu gelap gulita. Sosok Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keunguan, membawa Xuan Zhenzi saat mereka melesat pergi, membentuk lengkungan yang hampir tak terlihat di langit di atas kota King Xuang sebelum menembus langit gelap di luar kota dalam sekejap. Angin malam yang dingin berdesir melewati telingaku, dan bumi di bawahku menjauh dengan cepat seperti pita gelap yang kabur. Gunung dan lembah menjadi siluet yang mengalir dalam pandanganku, dengan cepat tertinggal di belakang. Didukung oleh Chen Ping, Xuan Zhenzi belum pulih sepenuhnya dari energi vital yang terkuras akibat penahanannya selama beberapa hari terakhir, meskipun segel yang tersisa di dalam tubuhnya telah diangkat. Saat ini, ia hanya mampu mempertahankan wujudnya dengan mengalirkan kekuatan daunnya. Dia menoleh ke belakang, memandang siluet kota King Xuang yang semakin menjauh, secerca emosi terpancar di matanya yang berkabut. Nak, kecepatanmu bahkan 3 poin lebih cepat daripada saat aku berada di puncak performaku. Chen Ping tidak menjawab, tatapannya dengan tenang tertuju ke depan, cahaya yang dalam terpancar dari mata ungunya. Indra ilahinya terus memanjang ke belakang seperti benang tak terlihat, selalu mengawasi gerakan di belakangnya. Dia bisa merasakan gelombang energi spiritual yang melonjak dengan cepat berkumpul ke arah kota King Xuang, seperti sekelompok hewan yang terkejut. Sekumpulan lebah bergegas keluar dari sarang dan dengan cepat mengejar mereka. Mereka sedang mengejar ketertinggalan. Chen Ping berbicara dengan tenang, tanpa sedikit pun tanda panik, seolah-olah dia hanya menyampaikan hal biasa yang tidak berkaitan dengan dirinya sendiri. Xuan Zhenzi sedikit mengerutkan kening, menyelidiki ke belakangnya dengan indera ilahinya, lalu ekspresinya menjadi gelap. Itu seseorang dari kediaman Tuan Kota. Aura terdepan dimiliki oleh Qiao Yuanshan, penguasa kota King Xuang, seorang dewa emas Luo Agung tingkat 4 puncak. Di sampingnya terdapat 2 aura kuat lainnya, kemungkinan tetua agung dan wakil penguasa kota. Sisanya adalah tokoh-tokoh kecil, semuanya dewa emas Luo Agung tingkat 1. Mereka cukup cepat, sepertinya mereka menggunakan semacam alat pelacak untuk mendeteksi keberadaan kami. Pergi. Mata ungu Chen Ping sedikit menyipit, tetapi dia tidak terburu-buru melarikan diri. Dia hanya menyesuaikan arah terbangnya, perlahan-lahan turun menuju area hutan belantara yang luas di depannya, dan mendarat di lahan kosong yang datar dan terbuka. Tanahnya tertutup kerikil berwarna abu coklat dan tanah yang retak. Rumput kering yang jarang bergoyang sedikit tertiup angin malam. Lingkungan sekitarnya terbuka dan tidak terhalang, tidak menawarkan perlindungan atau kesempatan untuk melakukan penyergapan. Chen Ping dengan lembut meletakkan Xuan Zhenzi di atas batu yang relatif datar, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tengah gurun, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin malam, dan mata ungunya dengan tenang menatap garis cahaya biru gelap yang dengan cepat mendekat di belakangnya. Auranya tetap berada pada level peringkat ke-8 alam abadi emas, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya tenang dan lembut. Dia tampak seperti kultivator biasa dari alam bawah yang kebetulan lewat, sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Xuan Zhenzi duduk di atas batu, mengerutkan kening sambil menatap punggung Chen Ping, matanya dipenuhi kebingungan. Dia mengira Chen Ping akan membawanya pergi untuk menghindari kejaran, tetapi yang mengejutkan, Chen Ping berhenti atas inisiatifnya sendiri dan bahkan mengambil posisi menunggu. Chen Ping tidak menoleh, suaranya tetap tenang, beberapa hal perlu diklarifikasi secara tatap muka. Begitu kata-kata itu terucap, langit malam di belakang mereka tiba-tiba dipenuhi dengan beberapa pancaran cahaya. Air mata ringan, cahaya biru tua, merah tua, dan emas pucat saling berjalin, seperti beberapa bilah tajam yang membelah malam, jatuh dengan cepat disertai suara desing yang tajam, dan mendarat serentak sekitar 10 kaki dari Chen Ping. Pemimpin itu berusia sekitar 50 tahun, tinggi dan tegap, mengenakan jubah brokat biru tua. Wajahnya pucat pasi, dan matanya yang tajam seperti elang tertuju pada Chen Ping dan Xuan Zhenzi di atas batu. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya ilahi, dan aura kultivasinya sebagai dewa emas Luo Agung tingkat 4 puncak dilepaskan tanpa disembunyikan, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit stagnan. Di belakangnya berdiri 2 orang, seorang pria tua kurus berjubah abu-abu,
yang auranya berfluktuasi antara peringkat keempat dan puncak peringkat keempat dari Dewa Emas Luo Agung. Dia tidak lain adalah tetua agung dari Istana Penguasa Kota. Pria parubaya lainnya dengan wajah pucat, tanpa janggut, dan mata yang menyeramkan, yang kultivasinya sedikit lebih rendah, berada di tingkatan pertengahan peringkat keempat Dewa Emas Luo Agung. Dia adalah wakil kepala desa dari kediaman kepala desa. Di belakangnya terdapat lebih dari 20 kultivator elit, sebagian besar berada di peringkat pertama dan kedua dari Dewa Emas Luo Agung. Mereka memegang senjata sihir berwarna biru tua yang seragam dan berdiri dalam formasi rapi, mengelilingi Chen Ping dan Xuan Zhenzi di tengah. Qiao Yuanshan berdiri di barisan depan, pandangannya menyapu Xuan Zhenzi sebelum tertuju pada Chen Ping. Indra ilahinya langsung menyelidiki tanpa ragu-ragu, memindai tubuh Chen Ping 2 kali. Setelah memastikan bahwa tingkat kultivasi pihak lain memang hanya berada di peringkat ke-8 alam abadi emas, senyum dingin perlahan muncul di bibirnya. Ekspresi muramnya yang semula sedikit mereda, digantikan oleh sedikit rasa jijik dan penghinaan. Kupikir dia adalah orang luar biasa yang berani menerobos masuk ke rumah besar penguasa kota di malam hari untuk menyelamatkan para tahanan. Qiao Yuanshan berbicara dengan suara rendah dan mengejek, tatapannya tajam seperti pisau saat ia menatap Chen Ping, seorang dewa emas tingkat 8 saja berani berkeliaran di wilayah kota King Suang. Sekte mana yang melatihmu, dasar gegabah? Apa kau bahkan tidak tahu cara mengejar kematian? Tetua Agung, berdiri di belakang Qiao Yuanshan, sedikit menyipitkan matanya, senyum sinis muncul di wajahnya yang kurus. Suaranya, serak seperti alat peniup api yang rusak, berkata, Tuan Kota, anak ini mungkin seorang kultivator sesat yang merangkak keluar dari suatu tempat terpencil. Dia belum pernah melihat dunia dan mengira dia bisa lolos begitu saja. Lolos, menurut pendapat saya yang sederhana, akan lebih baik untuk menangkapnya di tempat dan melemparkannya kembali ke penjara bawah tanah agar menemani pendeta Taois tua itu, sehingga kita dapat menginterogasinya bersama-sama. Wakil penguasa kota menimpali, Tuan Kota, karena orang ini mampu menerobos batasan penjara bawah tanah, dia mungkin menyembunyikan harta karun yang luar biasa. Jika kita menangkapnya dan menggeledahnya, kita mungkin menemukan sesuatu yang tak terduga. Chen Ping berdiri di sana, mendengarkan diskusi mereka yang bertele-tele, mata ungunya tidak menunjukkan riak apapun, seolah-olah kata-kata mereka hanyalah hembusan angin lembut, bahkan tidak layak untuk menggerakkannya. Dia menatap Qiao Yuanshan dalam diam, dan baru setelah tawa orang itu akhirnya berhenti, dia perlahan berbicara, suaranya jernih dan tenang, Anda adalah penguasa kota King Suang. Qiao Yuanshan sedikit mengangkat alisnya, lalu dengan angkuh mengangkat dagunya, memang benar, ini aku. Apa, kau masih ingin memohon ampun saat akan mati? Terlambat. Chen Ping mengabaikan kesombongannya dan melanjutkan, kau bekerja sama dengan klan Hao Tian, bukan? Ekspresi Qiao Yuanshan tiba-tiba berubah, ekspresinya yang sebelumnya meremehkan berubah. Senyum di wajahnya membeku sesaat, lalu dengan cepat digantikan oleh ekspresi yang mengerikan. Wakil kepala kota dan imam besar di belakangnya juga saling bertukar pandangan penuh makna, ekspresi mereka berubah secara halus. Tatapan Qiao Yuanshan tiba-tiba menajam, tertuju pada Chen Ping seperti ular berbisa, dan suaranya menjadi rendah dan berbahaya, apa yang kau ketahui? Mata ungu Chen Ping tetap tenang, seolah tatapan tajam pihak lain hanyalah hembusan angin yang tak berbahaya, jawab pertanyaannya. Napas Qiao Yuanshan sedikit tertahan, lalu niat membunuh yang kuat melonjak di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, segumpal cahaya ilahi berwarna biru tua berkumpul di telapak tangannya, nadanya dingin dan tegas, sepertinya kau tidak hanya di sini untuk menerobos masuk penjara, tetapi juga untuk menyelidiki latar belakangmu. Sekarang setelah kau tahu hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tanah tandus ini hidup-hidup. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan berteriak tajam, tangkap dia. Hidup atau mati. Begitu kata-kata itu terucap, lebih dari 20 kultivator elit bergerak serentak. Cahaya biru gelap dari artefak magis itu bersinar serentak di malam hari, melesat ke arah Chen Ping seperti puluhan cahaya hantu. Pedang panjang wakil penguasa kota itu melepaskan bilah cahaya yang tajam, melesat menembus udara dan mengarah langsung ke leher Chen Ping. Imam besar itu diam-diam mundur setengah langkah, ke-10 jarinya membentuk segel tangan.
Sebuah pesawat ulang-alik berwarna abu-abu gelap yang lebih menyeramkan muncul di belakang mereka, siap menyerang kapan saja. Chen Ping tidak bergerak. Dia berdiri diam, tanpa berkedip sedikit pun, hanya kilatan cahaya samar yang terpancar dari mata ungunya. Saat berikutnya, aura yang begitu dahsyat, seolah-olah langit purba tiba-tiba runtuh, memancar dari tengah tubuhnya. Aura itu meletus tanpa peringatan atau persiapan sebelumnya, seperti gunung berapi yang telah tertidur selama ribuan tahun tiba-tiba meletus. Energi abu-abu keunguan yang kacau itu melonjak seperti gelombang pasang yang nyata, menyapu ke segala arah dan seketika menghancurkan, memusnahkan, dan mereduksi menjadi ketiadaan semua artefak magis biru gelap yang melesat ke arahnya. Pedang cahaya milik wakil penguasa kota itu hanya berjarak 3 inci dari tenggorokan Chen Ping, tetapi begitu bersentuhan dengan aura abu ungu, pedang itu meleleh tanpa suara seperti pedang es yang memasuki tungku, bahkan tidak meninggalkan jejak bentuk aslinya. Tidak ada jejak yang tersisa. Dia sendiri terlempar dengan keras oleh gelombang kejut yang mengerikan, dan serangkaian suara retakan terdengar dari dadanya saat tulang-tulangnya hancur. Dia memuntahkan seteguk darah merah gelap, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang puluhan meter seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh dengan keras ke tanah tandus, meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Nasibnya tidak diketahui. Pada saat itu, lebih dari 20 kultivator elit secara bersamaan merasakan apa artinya mengalami keputusasaan yang mendalam. Artefak magis berharga mereka dan kekuatan spiritual yang telah mereka kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun bagaikan semut di hadapan langit yang runtuh dalam menghadapi gelombang energi kacau berwarna abu ungu itu. Sebelum mereka sempat berpikir untuk melawan, mereka sudah dilempar ke tanah, tergeletak tak berdaya di tanah tandus, memuntahkan darah, meridian mereka kacau, tidak mampu bangkit lagi. Pesawat ulang-alik berwarna abu-abu gelap di tangan imam besar hancur dengan sendirinya bahkan sebelum sempat digunakan, dan wajahnya berubah dari putih ke abu-abuan menjadi kuning pucat, lalu dari kuning pucat menjadi abu-abu pucat seperti mayat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, lututnya lemas tak terkendali, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, lututnya membentur kerikil dengan keras, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya menatap sosok Chen Ping dengan mata terbelalak, yang tampak seperti dewa yang turun ke bumi, bibirnya gemetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Qiao Yuanshan berdiri di sana, membeku sepenuhnya seolah-olah tersambar petir. Ia tetap mempertahankan gerakan melambaikan tangannya untuk memberi perintah, lengannya masih menggantung di udara, tetapi rasa jijik dan kesombongan di matanya telah sepenuhnya lenyap, berubah menjadi rasa takut dan kebingungan yang luar biasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kesadarannya dengan panik mengatakan kepadanya bahwa pemuda berjubah abu-abu di depannya jelas hanya memiliki aura kultivasi tingkat ke-8 dari alam abadi emas. Namun tubuhnya gemetar, menggigil, dan menyerah dengan naluri paling mendasar, seolah-olah menghadapi makhluk menakutkan yang jauh melampaui pemahamannya. Suara serak keluar dari tenggorokan Qiao Yuanshan, seperti bebek yang dicekik, siapa sebenarnya kau? Chen Ping perlahan melangkah maju. Suara langkah kaki itu tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur bagi Qiao Yuanshan, membuatnya gemetar hebat dan pucat pasi. Secara naluriah, ia ingin mundur dan melarikan diri, tetapi kakinya terasa seberat timah, dan ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Seolah-olah kekuatan langit dan bumi di seluruh gurun telah dibekukan oleh kehendak Chen Ping, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Aku akan bertanya sekali lagi. Chen Ping berbicara, suaranya masih tenang seperti biasa, tetapi tekanan yang terkandung dalam ketenangan itu lebih mencekik daripada raungan atau lolongan apapun. Apa yang kalian kerjakan bersama klan Hao Tian? Bibir Qiao Yuanshan bergetar hebat, keringat dingin menetes di dahinya seperti tetesan hujan, dan sedikit busa darah keluar dari sudut mulutnya, yang merupakan organ dalam yang terluka akibat ledakan energi kacau. Dia ingin berbohong, memberikan alasan, mengulur waktu dan mencari jalan keluar, tetapi saat matanya bertemu dengan mata ungu Chen Ping, semua pikiran dan perhitungannya hancur berkeping-keping seperti es tipis. Tidak ada emosi di mata itu, hanya ketidakpedulian seperti langit yang memandang rendah semua makhluk hidup. Seolah-olah kebohongan apapun tampak transparan seperti selembar kertas tipis di hadapannya, mudah disobek. Itu orang-orang dari klan Dewa Hao Tian yang datang menemuiku. Qiao Yuanshan akhirnya berbicara,
suaranya serak dan gemetar. Mereka mengatakan ingin membangun inti susunan di luar kota Qingsuang, yang membutuhkan banyak kultivator sebagai pekerja, dan mereka ingin kota Qingsuang menyediakan tenaga kerja. Mereka berjanji padaku bahwa setelah tugas selesai, mereka akan memberiku bagian dari sumber daya kultivasi yang diubah dari energi nuklir untuk membantuku menembus ke peringkat keempat Dewa Emas Luo Agung. Aku hanya bertanggung jawab menyediakan tenaga kerja. Susunan formasi spesifik dan komponen intinya semuanya dikerjakan oleh orang-orang mereka sendiri. Hanya itu yang saya tahu. Sungguh, hanya itu. Chen Ping sedikit menundukkan mata ungunya, seolah-olah menilai perkataan Qiao Yuanshan. Kejujuran dan kemunafikan Wang Zong. Kebenaran dalam kata-kata. Dilihat dari fluktuasi jiwanya, orang ini tidak sepenuhnya berbohong, tetapi apa yang dia ketahui jelas hanya lapisan informasi terluar, bagian inti yang sebenarnya dikendalikan sepenuhnya oleh klan Dewa Hao Tian. Namun, ini sudah cukup, setidaknya ini menegaskan bahwa rencana klan Hao Tian di dalam surga ke-22 telah mulai berkembang secara substansial, jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Di manakah letak inti formasi tersebut? Chen Ping terus bertanya. Qiao Yuanshan gemetar dan ragu sejenak, tetapi ketika ujung jari Chen Ping terangkat hampir tak terlihat, dia menjerit seperti burung yang ketakutan, di tambang terbengkalai 300 mil di timur laut kota Qingsuang. Tempat itu awalnya merupakan sisa dari urat spiritual kuno, tetapi kemudian mengering. Klan Dewa Hao Tian menyukai medan di sana, dan mengatakan bahwa tempat itu cocok untuk mendirikan formasi inti. Aku sudah memberitahumu kebenaran tentang alamatnya. Kumohon selamatkan nyawaku. Chen Ping terdiam beberapa saat, matanya yang ungu berputar-putar memikirkan sesuatu. Cahaya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan nada tenang, urusanmu berakhir di sini. Qiao Yuanshan terdiam sejenak, lalu wajah pucatnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan luar biasa karena selamat dari bencana. Ia berulang kali bersujud, hampir menangis karena gembira, sambil berkata, terima kasih, senior. Terima kasih atas belas kasihanmu. Aku tak akan pernah berani melakukannya lagi. Sekarang aku akan mengundurkan diri dari jabatanku sebagai penguasa kota dan pergi ke negeri yang jauh. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya pedang berwarna abu ungu telah diam-diam menembus dantiannya. Ucapan Qiao Yuanshan tiba-tiba terhenti, pupil matanya menyempit tajam, ia menatap luka tusukan yang halus dan seperti cermin di dadanya, lalu mendongak menatap wajah Chen Ping yang masih tenang dan tanpa ekspresi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan. Mulutnya bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Cahaya di matanya dengan cepat memudar dan padam sepenuhnya. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah tandus dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Chen Ping menarik jarinya, dan cahaya pedang abu-abu keunguan yang samar itu menghilang dari ujung jarinya seolah-olah tidak pernah muncul. Dia menatap Qiao Yuanshan yang tergeletak di tanah, mata ungunya tidak menunjukkan emosi, kau baru saja berkata, hidup dan mati tidak relevan. Aku hanya mengikuti arahanmu. Dia berbalik dan berjalan menuju imam besar. Pria tua berjubah abu-abu itu kini benar-benar lemas di tanah, gemetar seperti daun, mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya, bahkan tidak mampu mengucapkan permohonan belas kasihan sepenuhnya. Chen Ping bahkan tidak meliriknya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan ledakan kekuatan kacau, menghancurkan fondasi ilahi Tetua Agung. Tetua Agung roboh lemas dan mati seketika. Wakil penguasa kota telah tewas akibat serangan sebelumnya. 20 lebih kultivator elit Dewa Emas yang tersisa tergeletak di tanah, beberapa masih mengerang lemah, sementara yang lain telah kehilangan semua napas. Chen Ping melirik kekacauan di tanah tandus itu, lalu dengan sedikit goyangan, kembali ke sisi Xuan Zhenzi, dan kekuatan kekacauan sekali lagi menyelimuti tubuh Taois tua itu. Ayo pergi. Suara Chen Ping terdengar tenang, seolah-olah dia baru saja melenyapkan seluruh tim pengejar dari kediaman seorang penguasa kota dan hanya sedang membersihkan debu dari jubahnya. Xuan Zhenzi dibantu naik ke udara. Dia melirik ke belakang ke arah tanah tandus yang dipenuhi mayat, lalu menatap wajah Chen Ping yang masih tenang dan tanpa ekspresi, matanya yang keruh dipenuhi cahaya yang kompleks dan sentimental. Dia menghela napas pelan, suaranya sedikit bernada mengejek, tetapi sebagian besar dipenuhi kekaguman yang tulus, anak muda. Aku telah menjalani hidup yang panjang dan melihat banyak sekali jenius,
tetapi monster sepertimu, benar-benar yang pertama. Sui Ping tidak kembali dengan membawa angsa, cahaya abu ungu itu kembali terbelah. Chen Ping tidak menjawab, cahaya abu ungu itu kembali terpecah. Saat malam tiba, dia melaju kencang menuju lembah sambil menggendong Xuan Zhenzi. Angin malam menderu, perlahan-lahan menghilangkan bau darah yang meresap di tanah tandus, hanya menyisakan tanah yang sunyi dan kosong, yang diam-diam menyaksikan pertempuran dahsyat yang menghancurkan di bawah sinar bulan. Terdengar suara samar dari arah kota King Xuang di kejauhan. Itulah peringatan yang dikeluarkan oleh para kultivator di kota itu ketika mereka akhirnya menyadari aktivitas yang tidak biasa di kediaman penguasa kota. Namun semua itu tidak lagi relevan bagi Chen Ping. Sosoknya telah menghilang ke dalam malam yang luas, hanya menyisakan seberkas cahaya abu-abu keunguan, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, mengukir jejak singkat namun tajam di langit yang gelap. Cahaya abu-abu keunguan itu bergerak tanpa suara menembus malam, seperti benang jarum yang tersembunyi di langit, meluncur melintasi tanah tandus dan lembah tanpa suara, dan akhirnya kembali ke pintu masuk gua lembah yang tertutup oleh lapisan formasi batuan. Bangs Adit Channel. Chen Ping menghilangkan energi kacau di sekitarnya, membantu Xuan Zhenzi melewati penghalang abu ungu, dan melangkah masuk ke dalam gua. Jiang Xuelan sedang duduk di atas ranjang giok dengan mata terpejam, mengatur napasnya, ketika dia merasakan fluktuasi aura di pintu masuk gua dan mata birunya yang sedingin es tiba-tiba terbuka. Secerca kewaspadaan terlintas di wajahnya yang tenang, tetapi ketika dia melihat sosok kurus namun familiar itu, kewaspadaan itu dengan cepat berubah menjadi kejutan dan kelegaan. Ia bangkit dari tempat tidur, langkahnya masih goyah, tetapi cahaya di matanya bersinar terang. Senior Xuan Zhenzi, Anda masih hidup. Dengan bantuan Chen Ping, Xuan Zhenzi duduk di atas sebuah platform batu datar di dalam gua. Rambutnya yang panjang dan beruban tampak acak-acakan, dan jubah taoisnya berlumuran darah, tetapi wajah tuanya yang kurus masih menampilkan senyum riang yang sama seperti biasanya. Dia melambaikan tangannya, suaranya serak tetapi masih lantang, aku sekuat baja, beberapa rantai dan beberapa cambukan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi kau, sayangku, terlihat sehat sekali. Chen telah merawatmu dengan baik. Jiang Xuelan tersenyum dan berjalan mendekat ke Xuan Zhenzi, mengamatinya dari atas ke bawah. Melihat bahwa dia terluka tetapi tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa, dia merasa lega. Nada suaranya mengandung sedikit sarkasme, ini pertama kalinya aku melihatmu dalam keadaan berantakan seperti ini, senior. Sayang sekali dengan para peri itu. Aku tidak ada di sana, kalau tidak aku pasti sudah mengolok-olokmu. Xuan Zhenzi tersipu dan batuk 2 kali, aku disergap. Seandainya bukan karena tetua agung dari istana penguasa kota memanfaatkan ketidaksiapanku untuk menyegelku dengan batasan, kota King Xuang yang kecil sekalipun tidak akan mampu menjebakku. Dia kembali menatap tajam Jiang Xuelan sambil berkata, dasar bocah nakal, kau terluka tapi masih saja tidak bisa diam, selalu saja mengolok-olok orang tua ini. Beberapa percakapan ringan di antara keduanya meringankan suasana di dalam gua. Chen Ping berdiri di samping, mengamati Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan bercanda, rasa dingin di mata ungunya sedikit menghilang. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan selalu memiliki hubungan yang baik, dan pertengkaran mereka adalah hal biasa. Suasana yang akrab ini justru membuatnya merasa nyaman. Setelah keduanya mengobrol dan tertawa sejenak, Chen Ping akhirnya berbicara, nadanya tenang namun dengan tekad yang tak terbantahkan, kalian berdua tetap di dalam gua untuk memulihkan diri dari luka-luka kalian. Meskipun segel senior Xuan Zhenzi telah rusak, energi vitalnya telah sangat terkuras, dan dia membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih. Luka-luka Xuelan juga menghalanginya untuk bergerak. Aku akan pergi dan menanyakan keberadaan 7 peri, dan akan kembali segera setelah aku menemukan mereka. Genji sedikit mengerutkan kening mendengar ini, hanya kau pergi ke surga ke-22. Itu tidak seperti alam bawah. Kekuatan di sini kompleks dan saling terkait. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak bisa melawan begitu banyak lawan. Selain itu, keberadaanmu telah menarik perhatian klan Dewa Hao Tian, bagaimana jika... Aku tahu, Chen Ping menyela, matanya yang berwarna ungu tetap tenang dan terkendali. Itulah mengapa kita harus bergegas. Ketujuh orang itu adalah mereka yang terpisah paling jauh.
Jika mereka ditangkap oleh kekuatan tertentu, situasi mereka mungkin akan jauh lebih berbahaya daripada sekte pemurnian darah ilahi. Setiap penundaan akan meningkatkan bahaya. Jiang Xuelan mengerutkan bibir, sedikit kekhawatiran terpancar di mata birunya yang dingin, tetapi pada akhirnya dia tidak menghentikannya. Dia memahami karakter Chen Ping, dia jarang mengubah pikirannya setelah mengambil keputusan, dan dengan caranya, kekuatan biasa tidak akan mampu menahannya. Dia hanya berkata pelan, hati-hati. Chen Ping mengangguk dan hendak berbalik pergi ketika tiba-tiba alisnya sedikit berkedut. Fluktuasi indera ilahi yang sangat halus namun luar biasa jelas bergerak dari arah yang jauh, secara tepat mengaktifkan sepertiga dari penghalang kekacauan yang telah ia tinggalkan di dalam tubuh Hao Ling. Chen Ping berhenti sejenak, mata ungunya tiba-tiba menyipit. Pikiran ilahi itu berasal dari Hao Ling. Dia memejamkan mata dan membenamkan kesadarannya ke dalam fluktuasi tersebut. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, ekspresinya masih tenang. Namun, baik Xuan Zhenzi maupun Jiang Xuelan dengan saksama memperhatikan bahwa cahaya di matanya menjadi semakin dalam. Hao Ling telah mengirimkan pesan. Chen Ping berbicara dengan suara dalam dan jernih, dia telah kembali dengan selamat. Meskipun pemimpin klan memiliki beberapa keraguan tentang laporannya, penghalang pembatasan jiwa telah menghalangi penyelidikan, dan belum terungkap untuk saat ini. Namun, kepala suku klan Hao Tian telah memerintahkan penyelidikan rahasia, dan dalam waktu 3 hari seorang tetua akan memimpin tim ke dunia bumi abu untuk memverifikasi situasi pengumpulan energi nuklir di lokasi tersebut.